Halo, mau review buku, kelar baca buku Flatland by Edwin A. Abbott, A Romance of Many Dimensions. Ini buku fiksi, nggak kayak biasanya. Biasanya kalau buku fiksi aku cuma kasih review via kayak post aja udah cukup ya. Tapi menurutku buku fiksi yang satu ini, si Flatland ini, dia novela. Jadi lebih panjang dari cerpen, tapi nggak sampai kayak novel yang panjang banget. Jadi si Flatland ini 96 halaman gitu ya, sekitar 90-an halaman. Ini buku sudah lama banget. Jadi dia diterbitkan di 1884. Kalau dihitung sekarang berarti 138 tahun ya kira-kira. Diterbitkan pertama kali di London. Ini orang Inggris juga yang menuliskan. Kemudian dia pekerjaannya tuh kepala sekolah. Si Edwin A. Abbott ini kepala sekolah. Kenapa Flatland ini sangat menarik? Biasanya aku kalau habis kelar baca buku ada satu yang aku suka, yang dua yang aku kurang suka atau pengen aku challenge, sama 3 key takeaways. Tapi yang pertama overview dulu tentang bukunya. Buku ini karena fiksi, maka dia bercerita kan, ada ceritanya. Itu sangat-sangat menarik. Menarik mungkin kata verb yang sudah umum, tapi ini kritis, lebih tepatnya mungkin kritis ya, sangat-sangat kritis. Buku ini ditulis oleh Edwin A. Abbott. Saat itu tujuannya adalah untuk mengkritisi monarki yang ada di Inggris. Jadi sistem kerajaan yang ada di Inggris. Tapi bagaimana dia kritiknya gitu? Caranya adalah dia menceritakan tentang, bayangkan kalau kita dunia sekarang, kita kan 3 dimensi ya, kalau kita ada volume gitu ya, ada volumenya. Tapi gimana kalau dunia itu cuman rata, flat gitu. Jadi bener-bener kayak gini, rata aja gitu. Gimana kalau ada kayak gitu? Nah, itu yang diceritakan di dalam sini. Jadi ada karakter utamanya itu square, persegi gitu ya, persegi. Ada hierarkinya juga. Jadi ada yang paling tinggi itu adalah bangun, bukan bangun ya, betul ya, bangun ya, bangun yang paling tidak punya sudut gitu. Jadi yang nggak punya sudut apa? Berarti lingkaran. Itu yang paling hierarkinya paling tinggi, jadi pemimpin mereka. Betul, 2 dimensi. Terus habis itu dari situ yang paling sempurna adalah yang itu tadi, nggak ada sudut. Berarti yang paling bawah-bawah kelas apa yang paling rendah gitu kan. Aku udah pernah bahas ini di bincang-bincang buku di klub bukunya lagi ngulik, dan mereka jawab garis gitu ya. Iya bener, garis. Memang garis itu adalah yang paling, istilahnya paling rendah gitu di kasta di Flatland itu. Dan si garis ini adalah perempuan gitu. Jadi betul-betul intriguing gitu ya, bener-bener membuat kayak wow, ini satir banget gitu, ini menyindir sekali gitu. Karena yang dilakukan oleh penulis adalah membuat bagaimana pengetahuan dasar matematis atas 2 dimensi itu, ruang dan bangun, itu digunakan sebagai cara atau sebagai kritik yang tajam gitu loh untuk sistem monarki. Jadi betapa hierarkis. Terus habis itu disebutkan juga misalnya nih ada yang lingkaran gitu ya, dia punya anak, ternyata anaknya tuh sudutnya terlalu tajam gitu dibandingkan dirinya. Terus dimasukin rumah sakit untuk dideform, dipukulin anaknya tuh ceritanya gitu. Jadi bahkan sampai ada yang mati gara-gara itu. Kan itu kalau misalnya kita tarik misalnya itu di dunia nyata kan juga banyak kan cerita-cerita tentang misalnya turunan bangsawan tapi kemudian tidak sesuai harapan gitu dan harus didisiplinkan misalnya kayak gitu. Itu
banyak banget kayak apa ya, kritik-kritik itu disampaikan dalam bentuk analogi gitu, dalam bentuk analogi di Flatland ini. Itu yang aku suka karena dia pinter banget menggunakan analogi matematis yang sederhana kan sebenarnya ya. Jadi kayak ruang bangun dua dimensi itu kayaknya anak SD juga diajarin gitu, tapi bisa diambil sebagai kritik sosial. Terus kalau yang aku mau challenge, nggak ada kayaknya nggak ada, karena aku suka sekali. Dan ini langsung aku masuk ke key takeaways. Gimana Vin, kamu buku fiksi ada key takeaways-nya juga? Jangan salah, ternyata emang ada gitu, ada yang bisa ada banget yang bisa kita pelajari. Pertama yang aku tulis tentang key takeaways adalah menulis dengan bahasa yang baku itu ternyata nggak kaku gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman baca Flatland, bayangkan ini 130 tahun yang lalu, tapi karena bahasanya itu baku, kayak lugas gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu bahasanya yang dipakai itu lugas, straight to the point, nggak banyak bunga-bunganya gitu, jadi tetap bisa dipahami gitu. Bahkan aku yang membaca sekarang pun masih bisa relate, bahasa yang digunakan tuh bukan yang sulit gitu. Ternyata kalau kita pakai bahasa yang straight away itu mampu membuat tulisan itu kayak kekal gitu loh, nggak usang dimakan waktu. Itu yang aku catat dari Flatland. Terus key takeaways yang kedua, aku melihat bahwa cerita fiksi ini tuh kan seni ya, jadi dia salah satu bentuk seni, bentuk art gitu. Ternyata itu bisa jadi kayak senjata yang manjur banget gitu untuk kritik sosial gitu. Karena mungkin ketika orang bisa berkelit gitu, kita jadi bisa ingat kalau misalnya dulu zaman-zaman 60-an di Indonesia gitu kan, makanya kenapa banyak banget yang membakar buku gitu. Terus habis itu seni-seni yang dari Partai Komunis Indonesia misalnya, dari PKI itu diberangus atau apa, karena ya aku paham bahwa seni itu ternyata untuk jadi kritik sosial itu bisa sangat tajam dan maknanya itu berlapis gitu. Meskipun yang disebutkan di sini itu tokohnya adalah persegi, segitiga, lingkaran, garis gitu ya. Mereka bisa punya peran sebagai lawyer, bisa punya peran sebagai guru kayak gitu, punya hubungan anak orang tua gitu. Tapi ternyata sebagai kritik sosial itu bisa kebal gitu istilahnya, nggak bisa diberangus dengan mudah oleh pemerintah. Jadi sama pemerintah Inggris juga saat itu juga, wah ini lumayan bikin kritik yang tajam, tapi alasannya adalah loh kan ini aku nggak ngomongin tentang kalian gitu ya, aku nggak ngomongin tentang kerajaan, aku kan ngomongin tentang rezeki gitu. Jadi bentuk ruang itu tadi gitu. Iya, nama-namanya benar-benar square gitu, yang disebut di square, terus triangle, hexagon gitu ya. Terus ada yang segitiga yang lancip banget gitu. Itu macam-macam kayak gitu memang yang dipakai. Terus key takeaways yang ketiga adalah ternyata kalau melihat dari kritik Flatland ini ada rasa semacam kayak bittersweet gitu. Jadi getir gitu kali ya. Kenapa? Karena ternyata masih banyak yang dikritik di Flatland ini yang masih relevan gitu sampai saat ini. Berarti 137 tahun kita tuh majunya kayak cuman dikit banget gitu berarti ya. Dari dulu sudah tentang perempuan ditaruh sebagai kasta yang terendah, yang dianggap di sini, jadi si perempuannya itu, si garis itu dianggap sebagai makhluk atau karakter yang sangat berbahaya karena dia cuma pakai emosi, otaknya cuma satu titik. Jadi karena itu si perempuan itu wajib untuk beri salam dulu ketika lewat, karena saking berbahayanya dia. Jadi ketika misalnya ada dua karakter dari Flatland itu yang ketemu, dari perempuan sama segitiga gitu ya misalnya, kalau si perempuan yang nggak ngomong karena dia bentuknya garis, dia nabrak ini si segitiganya bisa mati gitu. Jadi bayangannya itu si perempuan tuh benar-benar sebagai makhluk yang hanya emosional, nggak punya pemikiran, terus habis itu dia nggak berbahaya,
berbahaya karena nggak masuk akal itu tadi. Jadi kritik itu bahkan perempuan akhirnya nggak dapet peran yang aku sebutkan tadi, ada yang jadi lawyer, ada yang jadi polisi, itu perempuan nggak boleh semua gitu. Nah itu kritik yang sangat tajam sebenarnya, tapi kita tahu di zaman sekarang pun ternyata perempuan tuh masih warga kasta kelas berapa gitu kan. Jadi antara getir, antara gimana ya, 137 tahun ternyata kritiknya masih relevan. Berarti kita masih punya banyak sekali pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan gitu saat ini. Oke, terima kasih. Ternyata ada yang join cukup banyak. Ini aku bakal rekap kayaknya beberapa hari ke depan juga bakal, karena ternyata banyak buku yang sudah ku baca tapi belum aku bikin reviewnya. Sampai jumpa next time lah. Kak Agri sudah keluar.